seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Data statistik khususnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, kami sangat antusias dengan kehadiran Ibu Diah Multi Setyaningrum AMD sebagai narasumber pada webinar ini. Beliau adalah seorang pustakawan yang memiliki banyak ide kreatif, di mana seperti yang disampaikan Bapak Irwan tadi, perpustakaan konvensional mulai ditinggalkan, sehingga saya salut atas inovasi yang dilakukan oleh Ibu Diah. Kami yakin melalui webinar ini kita akan mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk mengembangkan perpustakaan di sekolah kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu guru dan staf, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mari kita aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, sehingga kita dapat bersama-sama mewujudkan perpustakaan yang modern, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sigit Purwanto SPD. Hadirin yang berbahagia peserta webinar, saatnya memasuki acara inti webinar dengan tema Transformasi Perpustakaan Data Statistik sebagai kunci peningkatan layanan di SMP Negeri 43 Semarang, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Siti Tohiro. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu guru hebat, dan tentunya peserta selain Bapak Ibu guru yang berkenan mengikuti kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan, saya moderator pada kegiatan webinar hari ini yang akan memandu jalannya diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat walau kita sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa Allah terima, dan untuk menambah semangat Bapak Ibu hebat, mari kita lakukan ice breaking untuk mengambil kegiatan diskusi hari ini. Ice breaking, siapa yang paling cepat? Bapak Ibu, bisa saya sampaikan bahwa tantangannya adalah saya akan berikan sebuah tantangan kecil berupa pertanyaan, dan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk menjawab tantangan saya tadi. Tantangannya cukup sederhana, tetapi butuh ketangkasan berpikir dan kecepatan mengetik. Setelah Ibu sudah dapat jawabannya, untuk dipersilakan cepat mungkin menuliskan jawabannya di kolom chat. Saya mulai ya Bapak Ibu untuk tantangannya. Waktunya hanya saya beri waktu 5 detik. Tantangannya ada 3 kata, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, sebutkan 3 kata yang menurut Anda menggambarkan perpustakaan masa depan. Silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan jawabannya di kolom chat. Ya. Untuk tantangan berikutnya, temukan benda di sekitar Bapak Ibu yang berhubungan dengan buku atau membaca. Silakan Bapak Ibu untuk
segera menjawabnya. Waktu hanya 5 detik. Terima kasih, ini sudah banyak respon di sini. Kemudian untuk tantangan yang ketiga, temukan benda di sekitar Anda yang berhubungan dengan buku. Ya sudah. Jadi hanya 2 saja ya Bapak Ibu, tantangannya cukup saja untuk 2 saja. Ya, sangat luar biasa sekali di sini responnya. Ternyata banyak sekali perspektif menarik tentang perpustakaan. Ya, semoga dengan ini terus berlanjut hingga akhir webinar. Semangat panjenengan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi berkaitan dengan transformasi perpustakaan, data statistik sebagai kunci peningkatan layanan. Bapak Ibu hebat peserta webinar sekalian, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Erwan, kemudian Ibu pengawas kita bisa simpulkan bahwa sudah bukan rahasia umum lagi jika seiring perkembangan zaman, perpustakaan tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat informasi yang berbasis data. Pemanfaatan data statistik dalam pengelolaan perpustakaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas layanan, memahami kebutuhan pemustaka, serta merancang strategi inovatif agar perpustakaan semakin relevan di era digital. Webinar ini menghadirkan narasumber, yaitu seorang pustakawan yang akan memberikan wawasan serta perspektif baru terkait penggunaan data statistik dalam optimalisasi layanan perpustakaan. Oleh karena itu, kami berharap diskusi ini dapat menjadi ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan pemateri pada kesempatan siang hari ini, yaitu seorang pustakawan dari SMP Negeri 43 Semarang, yaitu Ibu Diah Multi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa beliau adalah pustakawan yang sangat kreatif dalam mengelola perpustakaan di lingkungan SMP Negeri 43 Semarang, sehingga para siswa tidak lagi merasa jenuh untuk singgah dan berlama-lama di perpustakaan. Apalagi strategi yang dilakukan beliau sangatlah luar biasa. Ya, beliau akan menyampaikan pengalamannya berupa langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam melakukan transformasi perpustakaan. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak pemaparan materi dari beliau pada tema transformasi perpustakaan, data statistik sebagai kunci peningkatan layanan. Kepada Ibu Diah Multi Setianingrum AMD, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Erwan Rahmat MPD. Kepada yang saya hormati Ketua Kobar Semar dan Pengawas SMP, Ibu Sri Sarmini MPD. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Semarang, Bapak Sigit Purwanto SPD. Kepada yang saya hormati seluruh tim Pondel Sinare Asik 43 yang telah bekerja keras mewujudkan acara Zoom ini siang hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir mengikuti Zoom meeting di siang hari ini. Untuk efisiensi waktu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu.
Tema webinar siang hari ini adalah transformasi perpustakaan, data statistik sebagai kunci peningkatan layanan di SMP Negeri 43 Semarang. Bapak dan Ibu, di kesempatan hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi saja mengenai apa yang telah saya lakukan di perpustakaan SMP Negeri 43 Semarang. Permasalahan umum yang kita jumpai di perpustakaan sekolah adalah rendahnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang menawarkan beragam kemudahan untuk mengakses informasi dan literasi selama 24 jam dalam genggaman. Banyak survei mengenai literasi yang menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia rendah. Seperti survei yang dilakukan UNESCO di tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan kedua, namun dari bawah, soal literasi dunia. Artinya apa? Artinya minat baca di Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, setiap 10.000 orang, hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca yang baik. Kemudian, survei yang dilakukan BPS di tahun 2020 menunjukkan hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku. Lantas pertanyaannya, kita termasuk yang mana nih? Termasuk ke dalam yang 10% atau yang 90%? Survei lain yang dilakukan oleh PISA di tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 10 terbawah dalam kategori literasi baca. Hasil survei PISA ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sedang mengalami darurat literasi, khususnya pada anak usia sekolah. Padahal di setiap sekolah sudah ada yang namanya perpustakaan sekolah. Apa itu perpustakaan sekolah? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, menyimpan berbagai informasi untuk mendukung kegiatan belajar, dan fokus layanannya hanya ditujukan bagi warga sekolah tersebut. Nah, ada 2 alasan mengapa siswa berkunjung ke perpustakaan. Alasan yang pertama adalah alasan edukasi. Alasan edukasi ini alasan yang perpustakaan banget. Anak-anak yang datang ke perpustakaan untuk melakukan fungsi edukasi ini ya anak-anaknya yang sweet, yang disenangi petugasnya karena tidak merepotkan. Kegiatannya apa? Kegiatannya yang dilaksanakan itu seperti ketika ada guru melakukan pembelajaran di perpustakaan, kemudian ada yang menyelesaikan tugas di sekolah, kemudian ketika meminjam buku ya buku-buku yang dipinjam buku-buku pengetahuan, misalnya RPUL. Pokoknya nggak ada masalah deh petugas dengan pengunjung yang melaksanakan fungsi edukasi ini. Berbeda dengan fungsi yang pertama, fungsi yang kedua itu fungsi rekreasi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan perpustakaan, jarang mendengar fungsi rekreasi ini, sehingga kadang salah paham begitu. Pengunjung yang melakukan fungsi rekreasi ini datang ke perpustakaan untuk apa? Biasanya untuk mencari hiburan, untuk refreshing, untuk bersenang-senang. Terus kegiatannya apa ya? Seperti di gambar ini, ada yang bermain game online, ada yang tidur-tiduran, ada yang diskusi dengan teman, kemudian ada yang menonton film. Dan seringkali perpustakaan dengan tujuan rekreasi ini mendapat perlakuan buruk oleh pengelola ataupun guru yang kebetulan ada di perpustakaan. Karena kegiatan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan persepsi mereka mengenai pengunjung perpustakaan. Kemudian seringkali peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan untuk fungsi rekreatif ini mendapat perlakuan tidak baik, misalnya diminta untuk diam. Kalian ini ribut banget, enggak ini tuh perpustakaan. Kalau tidak diam lebih baik keluar.
atau misalnya ini kok Kok cuma nggak ngadem aja kelihatan di sini nggak wajahnya? megang buku gitu. Kalian ngadem apa baca buku gitu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kelakuan yang demikian itu Ayah lagi ada menyebabkan anak seminar, menjadi Dek. trauma. Jadi, selengkap apapun perpustakaan, sebagus apapun perpustakaan, dan semodern Ayah apapun lagi fasilitas yang seminar. ditawarkan, bisa ditinggalkan oleh Jadi pemustaka. panitia. Karena apa? Karena mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa perpustakaan kok tempatnya horor ya. Kok perpustakaan petugasnya Iya, nggak asik ya? Ngapain kita ke perpustakaan? Mending searching lewat HP kan sudah keretanya cukup berjalan gitu. cepat tidak? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, sebenarnya ada 3 jenis pengunjung perpustakaan. Pengunjung pemustaka aktif, pemustaka pasif, dan pemustaka potensial. Nah, pengunjung pemustaka aktif itu ya pemustaka yang sudah sering memanfaatkan koleksi atau meminjam koleksi yang ada di perpustakaan. Pemustaka pasif itu ya mungkin datang ke perpustakaan kalau perpustakaan sekolah hanya ketika mereka meminjam dan mengembalikan buku paket. Kemudian untuk yang ini yang pemustaka yang datang untuk fungsi rekreatif ini itu termasuk ke dalam pemustaka potensial. Bisa jadi di menit-menit awal itu mereka memang tiduran, tapi sambil tiduran mereka tuh biasanya sambil apa? Sambil memperhatikan display-display buku yang dipajang di rak. Nanti di menit-menit akhir dia tuh jalan ke meja petugas untuk meminjam buku. Bu, saya mau pinjam buku ini. Jadi apa jadinya jika mereka di awal sudah diusir begitu, dibentak-bentak, dimarah-marahi, maka tidak akan mungkin mereka datang kembali ke perpustakaan, mau melihat-melihat koleksi, apalagi meminjam buku. Begitu Bapak Ibu. Kakak sudah beli jajan belum? Kemudian peserta yang datang tadi, pemustaka yang datang ke Belum. perpustakaan itu didata, sebaiknya didata. Nah, data ini Kakak mau disebut data puasa atau statistik. mau Ada makan di 2 data kereta? statistik yang dikenal di perpustakaan. Yang pertama adalah statistik kunjungan, yang kedua adalah statistik peminjaman. Yang Mau dimaksud puasa? statistik kunjungan Hebat adalah banget. data yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan dalam periode tertentu. Per hari, per bulan, per tahun. Dan data statistik ini penting untuk mengetahui seberapa baik sih pelayanan yang ada di perpustakaan. Nah, ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa peserta didik enggan berkunjung ke perpustakaan. Yang pertama ya, seperti yang kita tahu bahwa adanya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat itu membuat internet dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan perpustakaan itu bukan satu-satunya sumber rujukan untuk mencari referensi. Berbeda mungkin ketika saya masih sekolah, itu mengakses internet harus pergi dulu ke warnet. Gitu. Kemudian gadget juga menyebabkan paparan screen time yang berlebihan. Selain screen time, itu stimulasi audiovisual yang berlebihan juga didapat dari efek gadget, misalnya mendownload TikTok atau aplikasi-aplikasi game yang lain. Efeknya apa? Efeknya anak dapat terganggu konsentrasinya, kemudian sulit fokus dalam waktu yang lama. Jadi tidak bisa fokus dalam rentang waktu yang Besok mau panjang. dibawain apa, Dek? Kemudian mintanya serba instan, serba cepat. Nah, anak-anak yang demikian ketika berkunjung ke Mau perpustakaan dibawain pun apa? dia masih belum bisa memilah-milah buku yang Aku ada kan pengen di dibawain. jajaran display buku. Misalnya, Bu, buku tentang kamus di sebelah mana ya? Misalnya saya sudah arahkan, itu lurus Mas, kemudian belok Oke. kanan. Dia tuh masih bingung, dia masih tidak bisa fokus di depannya itu ada buku yang dia cari, dia masih tengok-tengok ya karena itu. Karena dia ingin sesuatunya instan, terbiasa dengan Google mungkin ya, diketik kata kuncinya, kemudian enter, hasilnya keluar. Begitu. Kemudian kurang promosi, banyak perpustakaan yang tidak melakukan promosi. Mereka hanya mengandalkan ya terserah kalau mau pengunjung mau datang alhamdulillah. Kemudian kalau tidak datang ya berarti saya bisa beristirahat dengan lebih lama, begitu lebih santai.
Kemudian faktor selanjutnya adalah koleksinya jadul. Koleksi-koleksi di perpustakaan seringkali tidak ditambah atau tidak diperbaharui. Misalnya ada novel, tapi judulnya Dari Jendela SMP karangan Mirawi atau Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari begitu. Dan peserta didik khususnya yang berusia sekolah, anak-anak sekolah tidak akan tertarik dengan bacaan-bacaan yang demikian. Karena mereka sekarang lebih tertarik dengan novel-novel Wattpad yang bisa diakses melalui gadget. Faktor selanjutnya yang menyebabkan peserta didik enggan untuk datang ke perpustakaan ya tadi itu. Petugasnya kaku. Apa-apa tidak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa dimarahi. Kemudian yang faktor selanjutnya menurut saya adalah kurikulum. Kurikulum juga berperan ini terhadap pengurangan kunjungan pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Dulu ketika saya sekolah, ketika mau ujian itu sepertinya seingat saya tuh sibuk mencari buku-buku referensi, buku-buku latihan soal, bahkan sampai menyempatkan diri untuk les karena takut nilainya rendah Bapak Ibu, karena adanya ujian nasional. Kemudian sekarang ketika ada anak kelas 9 itu datang ke perpustakaan, saya coba tawarkan, Mas ini mau pinjam buku latihan soal enggak? Mbak mau pinjam buku latihan soal enggak? Biar kamu lebih gampang kerjakan ujian. Gitu. Jawabnya apa Bapak Ibu? Jawabnya, nggak usah Bu, terima kasih. Gitu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, benarkah minat siswa berkunjung ke perpustakaan itu rendah? Kemudian juga, apakah angka kunjungan itu tidak dapat ditingkatkan? Ya sudahlah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Erwan, kunjungan di perpustakaan nasional saja menurun setiap tahunnya gitu. Oh, berarti ya sudahlah kalau perpustakaan saya tidak ada pengunjungnya wajar karena perpustakaan lain juga mengalami hal yang sama. Dan kemudian apakah ada hal lain yang sebenarnya luput dari pantauan? Ada hal yang bisa digali lagi, yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita, saya mulai bergabung di SMP Negeri 43 sejak bulan Maret tahun 2022. Dan kondisinya pada saat itu perpustakaannya tidak ada pengunjung. Karena tidak ada pengunjung, ya jelas tidak ada pinjaman. Kemudian koleksi bacaannya minim, hanya buku paket dan buku bacaannya sangat sedikit. Kalaupun ada itu belum diolah dan dikelola sesuai standar perpustakaan. Kemudian kondisi perpustakaan lainnya adalah banyak barang dan perabot yang dititipkan di perpustakaan seperti sound system, matras, bantal, gitu. Melihat kondisi yang demikian, saya berinisiatif untuk membuat daftar kunjungan. Jadi saya tulis agar tidak hanya menjadi asumsi saja, oh pengunjungnya kayaknya sedikit ya gitu. Tapi benar-benar ada data, oh hari ini berapa, besok berapa, minggu depan berapa. Saya tulis daftar kunjungan di buku besar itu. Saya tulis hari dan tanggal, kemudian nama, nomor, nama, tanda tangan. Nah, dari data itu betul-betul bisa dilihat bahwa pengunjungnya bukan hanya perasaan saya sedikit, tapi memang sedikit. Hanya guru yang berkunjung ke perpustakaan. Hanya sekitar 3-5 guru setiap hari. Melihat kondisi tersebut, saya kemudian menemui Bapak Kepala Sekolah untuk berkonsultasi dan juga berdiskusi dengan beberapa rekan guru, kemudian merumuskan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upayanya ada 5 tahapan, ada 5 langkah. Yang pertama adalah mengenai suasana perpustakaan, yang kedua mengenai perbaikan mengenai koleksi, kemudian melakukan layanan prima, perbaikan layanan, kemudian otomasi, dan terakhir adalah promosi. Suasana perpustakaan bagaimana yang ingin saya ciptakan? Gitu. Suasana perpustakaan yang nyaman dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan fungsi perpustakaan. Jadi barang-barang yang dititipkan di perpustakaan dipindahkan. Agar apa? Agar ruangannya menjadi lega. Seperti yang kita tahu bahwa
ruang perpustakaan di sekolah negeri itu tidak luas ya Bapak Ibu. Jadi dengan dipindahkannya barang-barang yang tadi dalam tanda kutip dititipkan, itu ruangan bisa ada yang menjadi Bapak lebih mau luas. tanyain, emang kok gambar apa? Kemudian menjaga kebersihan ruang perpustakaan. Karena di SMP Coba kami ya, perpustakaannya kau gambar apa coba? lesehan, jadi harus dibersihkan setiap hari agar Coba lihat siswanya gambarnya. nyaman, walaupun duduk di bawah tempatnya bersih. Kemudian Gambar beruang madu, kami juga melakukan weeding barbir atau ya, penyiangan, yang comel yaitu itu ya. apa? Yaitu proses Oh mengeluarkan iya. koleksi dari area display. Koleksi-koleksi bagaimana yang dikeluarkan? Koleksi yang tentunya tidak Kenapa pipinya relevan, gemoy? karena sekolah itu kan sering kali berganti kurikulum. Nah, buku-buku kurikulum lama yang masih dipajang di rak itu kita Tuh udah keluarkan. ada Terus kalau kakak-kakak khawatirnya, aduh jajan nanti nih. raknya jadi kosong, tidak masalah Bapak Ibu. Daripada kita menumpuk-numpuk sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, lebih baik kita sisihkan. Dan jika ada rasa eman-eman ya, bukunya kok dibuang semua atau dihapuskan, nah Bapak Ibu bisa mengambil sampel, misalnya 3 eksemplar atau 5 eksemplar tiap buku, kemudian ditata untuk di bagian rak tandon. Jadi bukunya dihapuskan, tapi tetap ada buku-buku yang tetap disimpan. Jadi ketika mau mengecek, suatu saat mengecek itu masih ada bukunya, tidak hilang sama sekali gitu. Kemudian langkah selanjutnya dalam melakukan selfie. Selfie ini adalah menata koleksi di rak secara sistematis. Jadi untuk perpustakaan itu perlu disusun secara sistematis. Kenapa? Karena tadi anak-anak terbiasa ingin cepat dan instan. Kemudian juga waktu istirahat juga terbatas, waktu untuk mengunjungi perpustakaan terbatas. Bagaimana jika semua koleksi dijadikan satu, kemudian hanya dimasukkan ke dalam rak, itu nanti akan membuat waktu pencarian, waktu penelusuran koleksi menjadi semakin lama. Jadi kami tata koleksinya untuk novel sendiri, bagian tersendiri. Novel pun dibagi 2, novel horor, novel romance, kemudian komik tersendiri, bacaan-bacaan psikologi sendiri, bacaan agama, buku agama, kemudian tentang pendidikan, tentang sejarah, geografi, biografi itu dipisah-pisahkan. Jadi ketika anak mencari, anak bisa langsung fokus menuju rak yang ia inginkan, tidak membuang waktu terlalu lama. Selanjutnya adalah koleksi. Bapak dan Ibu, koleksi perpustakaan ini sangat penting. Tanpa penambahan koleksi, itu jangan harap ada peningkatan kunjungan pemustaka. Dan kalaupun sudah ditambah kok tidak ada kenaikan kunjungan, itu apa yang harus dievaluasi? Nah, ternyata biasanya itu penambahan koleksinya bukan koleksi yang diminati pemustaka, bukan koleksi yang diinginkan. Jadi sia-sia, misalnya kita butuhnya novel, ada penambahan koleksi, tapi apa misalnya? Atlas atau kamus. Itu tentu saja koleksi-koleksi yang tidak akan menambah jumlah pemustaka untuk mau berkunjung ke perpustakaan sampai begitu. Bagaimana cara mengetahui koleksi apa yang diminati oleh pemustaka? Kami biasanya membagikan atau mengharuskan siswa mengisi survei tentang kepuasan, survei tentang layanan perpustakaan. Kapan survei ini dilakukan? Biasanya ketika akan pengembalian buku paket. Nah, siswa nanti ada beberapa pertanyaan yang diisi mengenai bagaimana layanan perpustakaan selama ini, masukan apa yang ditujukan pada perpustakaan, kemudian buku apa yang kalian minati. Jadi pengembalian buku paket itu tidak hanya sekedar taruh buku paket terus pergi, begitu. Ada hal-hal yang dilakukan, misalnya evaluasi kok buku paketnya rusak, itu kita jelaskan lagi apa yang harus kewajiban siswa yang harus dilakukan terhadap buku paket. Kemudian selain survei, kita bisa mengetahui koleksi yang diminati siswa dengan cara bertanya.
ketika siswa datang, kita bisa tanyakan, koleksi novel apa sih yang lagi ditulis? Mana Novel kelas? apa sih yang kalian suka gitu? Kalian bisa tuliskan dan saya biasanya menyediakan buku untuk siswa bisa menulis itu judul-judul yang mereka sukai. Nanti saya menyampaikan bahwa ketika nanti ada dana dari sekolah, insya Allah kami berikan gitu. Selain survei dan bertanya secara langsung, kami juga bertanya melalui IG Perpus, ada masukan apa atau judul buku apa yang kira-kira harus dibeli perpustakaan gitu. Nanti biasanya anak-anak dengan senang hati mengisi dan menjawab. Nah, ini kami juga untuk koleksi karena tadi mengingat waktu istirahat di sekolah itu sangat singkat. Di istirahat pertama sekitar 20 menit, untuk istirahat kedua sekitar 40 menit. Jadi anak istirahat pertama mereka jajan terlebih dahulu, kemudian baru ke perpustakaan di menit-menit terakhir. Nah, dengan menempatkan display buku ini, anak-anak bisa langsung melihat-lihat buku yang dipajang tanpa harus menelusuri satu persatu buku yang ada di rak koleksi. Kadang anak bertanya, Bu, buku baru yang mana ya, Bu? Buku yang rekomendasi buku horor yang mana ya, Bu? Nah, jadi buku-buku yang terbaru atau buku-buku yang pasti disenangi siswa, kan biasanya tata di rak. Jadi ini menghemat waktu mereka juga. Mereka juga tidak mau ya harus mencari-cari tuh bingung mencari-cari buku untuk dipinjam karena terlalu banyak pilihan. Kalau di display begini mereka lebih cepat dapatnya lebih cepat. Selanjutnya adalah layanan prima. Layanan prima di sini adalah empati, menemukan empati petugas. Bagaimana kita stop dulu semua kegiatan ketika waktu kan di perpustakaan sekolah itu pengunjung misalnya datang itu ketika jam istirahat. Jadi biasanya 10 menit sebelum jam istirahat, saya stop semua kegiatan dan fokus pada pengunjung. Kemudian ketika ada pengunjung yang masuk, disapa, kan kita senang ya jika kita mengunjungi suatu tempat, kita masuk, kita disapa. Bayangkan ketika kita masuk ke suatu tempat baru, ada petugas di situ, petugasnya cuek atau bahkan ngobrol sendiri, tidak melihat keberadaan siswa. Kemudian ketika mereka bingung bagaimana cara absen, mereka tengok-tengok, tidak berani untuk bertanya ke petugas, dan petugasnya diam saja. Dan hal-hal seperti ini Bapak Ibu perlu dihindari. Ini karena jika tidak disapa, anak-anak tuh akan takut untuk berkunjung ke perpustakaan. Itu udah bingung, kemudian petugasnya cuek. Itu males banget gitu ya. Kemudian ini, oh ya, petugas itu juga harus tahu mengenai koleksi-koleksi. Kadang tuh anak-anak bertanya misalnya gini, Bu, novel tentang cinta beda agama yang mana ya? Terus rekomendasi novel horor tapi yang nggak terlalu horor itu yang mana ya? Nah, ini petugas harus mengetahui koleksi apa yang dimiliki dan apa yang bisa direkomendasikan kepada pemustaka. Kemudian selanjutnya adalah otomasi. Otomasi ini berguna untuk mempersingkat absensi. Jadi yang tadinya kami sebelum adanya otomasi ini, absensi masih dilakukan secara manual dengan mencatat nama, kemudian kelas, dan tanda tangan. Semakin hari kok pengunjungnya semakin banyak, antrian untuk absen saja itu lama, panjang. Apalagi antrian untuk peminjaman itu semakin lama karena kalau peminjaman kan harus menulis judul buku seperti itu. Absensi ini kami pilih instalasi Slim 9 miliar. Mengapa pilih Slim? Karena aplikasinya free, bisa di-download dan banyak sekali tutorial mengenai Slim ini di internet.
karena sudah otomasi, jadi ini bisa mempermudah pengolahan juga yang tadinya membuat barcode dan label buku secara manual, ini bisa langsung ketika buku sudah diinput, tinggal diklik, kemudian di print. Kemudian yang tadi mempersingkat sirkulasi, mempermudah penelusuran koleksi, dan mempermudah untuk pelaporan perpustakaan. Ini sangat membantu sekali otomasi perpustakaan. Nah, setelah 4 tahapan tadi dilakukan, ternyata Bapak Ibu ada peningkatan kunjungan di perpustakaan. Yang tadinya di bulan Maret itu hanya sekitar 38 pengunjung, kemudian bisa meningkat sampai ke 845 kunjungan di bulan September, dan di bulan Oktober mencapai 1.270 kunjungan. Nah, terendah itu di bulan April 38, tertinggi itu di November di 1.400. Nah, strategi terakhir yang kami lakukan itu adalah Instagram, melakukan promosi. Kita melakukan promosi di Instagram. Mengapa milih Instagram dari sekian banyak aplikasi yang ada? Beberapa pertimbangannya adalah Instagram menduduki peringkat kedua dalam daftar media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia tahun 2024. Kemudian Instagram juga menduduki peringkat keempat aplikasi sosial media yang paling populer, dan Instagram itu terus berinovasi untuk memperluas fitur, meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, ini adalah tampilan Instagram kami. Jika kita memposting rutin selama 1 bulan, maka akan muncul ini Bapak dan Ibu, dashboard profesional. Dashboard profesional ini bisa untuk melihat siapa saja yang mengunjungi profil kita, kemudian postingan mana yang paling disukai, jam-jam berapa postingan itu dilihat, dan dengan dashboard profesional ini enak sekali Bapak Ibu, bisa dilihat penambahan followers berapa, pengurangannya berapa, itu bisa terlihat juga. Halo. Mengapa harus dipromosikan sih perpustakaan? Kenapa perlu dipromosikan? Untuk mengenalkan segala sesuatu yang ada di perpustakaan, seperti layanan, koleksi, hal-hal yang menarik yang ada di perpustakaan. Bayangkan, Bapak dan Ibu sudah membeli koleksi buku baru, sudah ada otomasi, tapi tidak dipromosikan. Bagaimana siswa tahu itu ada buku baru? Kan tidak mungkin. Bagaimana orang tua siswa bisa tahu, oh ini ternyata perpustakaannya aktif ya, itu kan juga tidak tahu ya. Kemudian waktu interaksi pustakawan dan pemustaka itu terbatas. Pengelola perpustakaan atau pemustaka itu bertemu dengan pemustaka itu kapan sih? Paling kan cuma ketika pemindahan dan pengembalian buku. Jadi bagaimana untuk menyampaikan misalnya ada buku baru tadi, kemudian menyampaikan misalnya informasi bimbingan pustaka mengenai apa yang harus dilakukan dengan buku paket, begitu kan tidak bisa ya. Jadi melalui Instagram ini kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang tadi menghemat waktu, biaya, dan penyebaran informasi. Tadi ketika ada informasi, misalnya kita tidak pernah melakukan promosi, kita hanya menunggu siswa datang. Kemudian ketika siswa datang kita baru menyampaikan, oh ini ada buku baru loh, gitu. Itu akan sangat lama sekali penyebaran informasinya dan tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian dengan Instagram kita dengan melakukan promosi kita bisa mendapat umpan balik secara langsung. Nah ini misalnya ketika kita posting di Reels Instagram, ternyata yang menjangkau postingan kita tidak hanya followers, tapi orang-orang yang memiliki interest atau kesenangan mengenai hal yang sama. Ini di bulan Januari tahun 2023 ya, ada yang
perpustakaan ini. Isinya intinya ini izin untuk mengangkat konten promosi di perpustakaan sebagai judul skripsi. Ini juga saya sangat senang dan terkejut juga ya Bapak Ibu, karena apa yang dilakukan ternyata bisa memberi sesuatu yang baik untuk orang lain. Selanjutnya ini untuk mempromosikan Instagram itu ternyata ya tidak mulus-mulus saja. Ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala apa saja? Misalnya ya sering saya alami kendala untuk menemukan ide konten yang sesuai dengan pesan. Kemudian ini kira-kira menarik apa tidak ya bagi siswa. Kemudian ini relate apa tidak ya yang mau saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kendalanya di gawe atau gadget. Karena gadget yang saya miliki itu jadul, jadi foto atau video yang dihasilkan itu tidak jernih Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah jadi biasanya itu minder sendiri. Ini tuh mau saya posting atau saya keep karena videonya buruk begitu. Ini barangkali ada yang memiliki iPhone nganggur di rumah bisa disedekahkan. Kemudian kendala selanjutnya adalah jaringan internet. Jaringan internetnya tuh di sekolah kadang tidak stabil, sering putus-putus. Jadi ketika pas ada ide malah jaringan internetnya bermasalah. Selanjutnya kemampuan editing terbatas. Jadi saya kan orang jadul gitu, tidak bisa edit gitu. Jadi editannya ini bagaimana nih pengen buat konten seperti ini, tapi cara editnya gimana ya? Kemudian setelah cari-cari misalnya di YouTube sudah tahu nih caranya nih. Kemudian ternyata aduh kok aplikasinya harus berbayar. Ya itu menjadi kendala. Dan yang terakhir itu biasanya adalah kesulitan untuk mengajak kolaborasi siswa. Karena biasanya tuh kan yang sering datang ke perpustakaan anak-anaknya tuh anak-anak yang pemalu, terus demam kamera gitu. Jadi harus membujuknya tuh harus lama dan pelan-pelan gitu agar dia tuh mau. Misalnya Mbak ini review buku ya gitu, tapi dia tuh malu begitu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh postingan yang ada di Instagram perpustakaan. Nah, di awal itu ketika mempromosikan buku, seperti ini formatnya, Bapak Ibu tampilannya ada gambar buku, kemudian ada sinopsis singkat mengenai buku tersebut. Postingan seperti ini tuh setelah saya lihat-lihat tuh kurang direspon, kurang greget gitu bagi siswa. Nah, anak-anak tuh mudah gitu baca tulisan yang ada di sini. Kemudian saya ganti lagi cara promosikannya dengan membuat video mengenai buku itu, sinopsis buku tapi dalam bentuk video. Kemudian sinopsisnya itu dinarasikan melalui story, melalui suara maksud saya. Itu juga kurang kurang direspon positif gitu. Kemudian ini contoh yang paling dapat apresiasi, mereka senang, kemudian sering ditanyakan itu ketika buku direview oleh teman mereka. Jadi postingan-postingan, ternyata postingan-postingan yang melibatkan siswa seperti ini tuh senang, mereka memperhatikan. Kadang biasanya begini, misalnya, Bu, pinjam buku yang kemarin direview sama Mbak ini, Bu, gitu. Sampai kadang tuh saya di belakang tempat duduk itu ada papan tulis kecil, itu untuk mencatat siswa-siswa yang mengantri buku yang sudah direview itu sampai antri Bapak Ibu, karena mereka senang. Yang menyampaikan itu bukan petugas, tapi teman mereka sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh postingan di Reels Instagram perpustakaan yang melibatkan siswa. Kemudian selanjutnya adalah, nah setelah 5 tahapan tadi kami lakukan, ternyata
pengunjung perpustakaan terus bertambah. Bisa dilihat pengunjung di tahun 2022 saya beri tanda merah, kemudian pengunjung di tahun 2023 dan pengunjung di tahun 2024. Nah, jika pengunjung di tahun 2022 di bulan April itu paling rendah hanya 38 kunjungan, maka di tahun 2024 itu paling rendah mencapai 657 kunjungan. Bapak Ibu, jadi saya merasa sebagai pengelola perpustakaan merasa senang. Jadi apa yang dilakukan ternyata tidak sia-sia. Nah, ini untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai apa yang telah dilakukan di perpustakaan, Bapak Ibu, saya putarkan video berikut ini. Di close dulu aja. Iya. Nah, berikut adalah video mengenai Westerson Bu. Automasi dan promosi perpustakaan. Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan absensi pada SIM 9 bulan. Direkam. Untuk melakukan absensi, pengunjung cukup mengetikkan ID anggota, kemudian tekan Enter. Untuk guru kami beri kode J, untuk karyawan kami beri kode K, dan untuk siswa cukup mengetikkan 4 nomor induk siswa. Bagi pengunjung yang lupa akan nomor induknya, tidak perlu khawatir karena kami menyiapkan daftar anggota yang berisi nomor induk pengunjung. Jika perekaman berhasil, maka komputer akan mengucapkan terima kasih karena telah mengisi data pada catatan pengunjung kami. Terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. Semua layanan yang ada di perpustakaan kami layani tanpa menggunakan kartu perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik lebih banyak pengunjung tanpa harus repot dan pusing untuk bawa-bawa kartu anggota. Jadi ketika mereka selesai olahraga atau mereka selesai jajan, selesai sholat, mereka bisa langsung ke perpus tanpa harus repot mencari kartu terlebih dahulu. Mengingat pengunjung yang kami layani adalah anak-anak yang berusia SMP, maka tentunya mereka akan sangat kerepotan ketika harus bawa kartu kemana-mana, dan itu justru akan menjadi penghambat mereka untuk berkunjung dan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi ketika mereka bebas ke perpustakaan tanpa harus menggunakan kartu, ketika mereka selesai jajan atau mereka selesai sholat, mereka dapat langsung mampir ke perpustakaan. Dan tentunya ini akan membuat perpustakaan lebih banyak dikunjungi oleh siswa. Ini adalah tampilan awal ketika kita akan masuk ke dalam sistem SLIM 9 bulan. Kita hanya perlu mengisi nama akun dan kata sandi kemudian Enter. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ada banyak sekali menu pada SLIM 9 bulan. Menu bibliografi digunakan untuk menginput koleksi buku baru, kemudian mencetak label buku, mencetak barcode buku, dan ini sangat bermanfaat ketika kita telah memiliki barcode reader. Ini tuh nyata video. Keanggotaan berfungsi untuk menginput anggota baru. Ada menu pelaporan, kita bisa mengetahui judul populer yang paling sering dipinjam, kemudian mengetahui aktivitas staf, kemudian mengetahui statistik pengunjung, baik itu harian, bulanan, maupun rekap tahunan, serta mengetahui pengunjung teraktif pada periode tertentu. Otomasi ini sangat membantu dalam proses sirkulasi. Untuk memulai transaksi, petugas hanya perlu mengetikkan nomor induk siswa, kemudian Enter, maka secara peminjaman, buku apa saja yang dipinjam, dan apabila ada keterlambatan, di situ akan muncul keterangan. Berikut adalah contoh proses kegiatan sirkulasi. Petugas menginput nomor induk siswa,
kemudian membubuhi cap stempel tanggal harus kembali, kemudian yang terakhir adalah men-scan barcode pada buku. Kegiatan ini sangat singkat, kurang dari 3 detik untuk tiap transaksi. Bagi peserta didik yang hendak mengembalikan buku, kami sediakan box untuk pengembalian buku. Kemudian pada menu pengembalian kilat, petugas hanya perlu men-scan barcode pada masing-masing buku dan ini sangat-sangat cepat. Untuk satu buku, prosesnya kurang dari 1 detik. Hal ini tentu saja berbeda ketika masih melakukan pencatatan secara manual, petugas harus mencari data buku terlebih dahulu dengan cara membolak-balikkan kertas untuk menemukan data yang ada pada catatan. Ini adalah siswa yang penasaran dengan alat scanner barcode yang ada di perpustakaan sehingga ia ingin mencoba. Kemudian ini adalah suasana ketika pengembalian dan peminjaman buku setiap hari yang ada di perpustakaan. Sangat ramai Bapak Ibu, Alhamdulillah. Penumpukan ini biasanya terjadi karena siswa jajan terlebih dahulu atau di istirahat kedua biasanya mereka sholat terlebih dahulu, baru setelah itu bisa ke perpustakaan. Karena telah menggunakan otomasi, hal ini tidak menjadi masalah karena siswa dapat terlayani dengan baik dan penumpukan dapat diatasi dengan cepat. Dalam otomasi SIM juga disediakan menu penelusuran koleksi. Kita dapat mencari koleksi yang dikehendaki dengan cara mengetikkan kata kunci. Selanjutnya akan muncul daftar-daftar koleksi yang dikehendaki beserta keterangan ketersediaan koleksi. Ini adalah Instagram perpustakaan kami, dan ini adalah postingan pertama di Instagram perpustakaan. Postingannya masih sangat sederhana sekali, karena saat itu masih belum paham mengenai cara editing di Canva. Bapak Ibu, berikut adalah contoh-contoh beberapa postingan yang ada di Instagram kami. Review buku Amor Espina. Halo teman-teman semua, saya akan mereview buku Amor Espina. Buku ini bercerita tentang masa lalu Farah, yaitu Willy Alexander yang dahulu tega mempermalukannya saat ia masih duduk di bangku SMA. Namun hal itu bukan tanpa alasan, karena Willy menyimpan rahasia di balik tindakannya itu. Sialnya, saat Farah bekerja, ia bertemu kembali dengan Willy. Namun, apa yang berbeda kali ini? Dengan adanya kehadiran Diego Fernando di dalam hidup Farah, membuat Willy ingin kembali mendekati Farah. Namun, di sisi lain, Farah sudah bertekad untuk melupakan Willy sejak ia lulus SMA. Siapakah akhirnya yang dapat memulihkan hati Farah? Dan apa sebenarnya rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Willy? Jika mau tahu kelanjutannya, baca bukunya sendiri ya. Yuk ke perpustakaan. Tips olahraga saat puasa. Pilih waktu olahraga yang tepat. Sesuaikan jenis olahraga sesuai kemampuan. Jaga asupan makanan yang bergizi seimbang. Jangan dipaksakan jika merasa lelah dan pusing. Penuhi asupan cairan agar terhindar dari dehidrasi. Cukup tidur untuk memulihkan kondisi tubuh dan menjaga kebugaran. Yuk, jaga kebugaran selama puasa. Pemustaka teratif selama bulan Februari. Alivia Lesya Putri Rizkia, Sukma Anugrah, Febri Valentina, Ibrahim Roxy, Dishinta Amalia, Zafir Azkian Ella. Yuk ke perpustakaan. Demikian gambaran singkat mengenai otomasi dan promosi yang ada di perpustakaan SMP Negeri 40 hingga Semarang. Atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya, saya sampaikan terima kasih. Demikian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Diah Multistianingrum AMD atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif. Semoga pengetahuan yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi referensi berharga bagi para peserta dalam mengembangkan perpustakaan yang lebih adaptif
dan berbasis data. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Diah Multi Setianing OMD atas pemaparannya yang sangat menarik. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memasuki sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan untuk link absen bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat. Di situ sudah ada link. Silahkan untuk melakukan absensi sedang dalam proses. Ya, sudah Ibu, silahkan Bapak. Dari tadi ada yang menanyakan untuk link absensinya, silahkan mengisi link tersebut. Baik Bapak Ibu hebat, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan tema yang diangkat pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya dan nanti setelah 3 penanya disampaikan pertanyaannya, baru kemudian akan dijawab oleh narasumber. Namun sebelumnya mohon dengan sangat Bapak Ibu bersedia untuk menyampaikan nama dan asal sekolah. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Itu dari chat ada. Ya. Ada pertanyaan baru satu, monggo, masih diberi ruangan waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Kalau nggak ada langsung dibacakan. Untuk sementara baru 1. Ibu Yayu Lestari, Muhammadiyah 3. Oh iya, Ibu Yayu, terima kasih. Monggo Ibu mau menyampaikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yayu Lestari dari SMP Muhammadiyah 3. Dengan ini saya mau menanyakan, alhamdulillah di perpustakaan yang saya kelola, saya tangani, anak-anak itu untuk berkunjung senang. Bahkan anak-anak kadang kalau kegiatan mau latihan senam, nari, kadang Bu saya pinjam tempat boleh, sama senang. Lah, saya ingin saya tanyakan itu agar anak-anak lebih menarik lagi, agar mau berkunjung lebih banyak lagi, itu bagaimana caranya? Apakah harus bukunya diganti yang baru-baru semua? Karena memang jujur saja buku kami belum ada yang terbaru. Jadi buku yang sudah lampau tapi masih banyak yang belum terbaca oleh siswa. Nah, itu saya ingin tanyakan itu untuk menarik siswa agar senang berkunjung ke perpustakaan lebih lama. Dan bahkan kami sudah membuat jadwal kunjungan perpustakaan, saya sampaikan ke waka kurikulumnya dan alhamdulillah berjalan juga. Itu pun berjalan ya hanya waktu singkat saja, jadi tidak lama, waktu paling hanya 30 menit atau 40 menit dan sebagainya. Cukup itu Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayu Lestari yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Bisa Ibu silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Satu lagi. Ya, nampak baru 2. Ya, sudah cukup 2 saja, nggih. Karena waktunya terbatas. Di sini ada satu pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Dwi Cahya dari SMP 40. Koleksi bahan pustaka diperoleh dari mana saja, nggih? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Yayu. Bagaimana agar siswa lebih tertarik ke perpustakaan dan
berlama-lama di perpustakaan gitu ya Bu ya. Ya. Nggih. Pada Ibu Dia, monggo dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Mohon maaf ini sebentar lagi ya, ada adzan di sini. Maaf, tadi menunggu adzan sebentar. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Cahya, SMP 40. Pertanyaannya, koleksi bahan pustaka diperoleh dari mana? Kemudian di kami koleksi bahan pustaka itu diperoleh dari dana BOS. Kemudian di awal itu ketika awal-awal itu ada pojok baca dan anak-anaknya itu sudah lulus, itu pojok bacanya diakuisisi, dipindah ke perpus. Dan tetap diseleksi buku-bukunya, kemudian di buku-buku yang ditinggalkan itu dijadikan koleksi perpus. Nah, selanjutnya juga ada donasi dari siswa, donasi dari dan donasi dari teknik gitu. Untuk donasi dari siswa biasanya dapat dari denda keterlambatan pengembalian buku. Itu kami menyebutnya bukan denda tapi donasi. Jadi ketika kamu mengembalikan buku terlambat, ini kamu donasi ya ke perpustakaan, besarannya Rp500 per hari. Kalaupun tidak bisa, juga bisa diberapa. Jadi tidak dipatok jumlah besaran. Tapi dari awal sudah disampaikan kepada siswa bahwa waktu peminjaman buku itu 2 minggu. Kemudian jika ada keterlambatan, itu nanti akan dikenakan sanksi denda. Mengapa dikenakan sanksi denda? Karena buku kami terbatas. Dan buku yang terbatas itu ketika dipinjamkan sudah dituntut oleh teman yang lain. Kalau tidak ada denda, nanti bisa melewat terlalu lama. Kemudian selain berupa uang, tendik, siswa, dan guru itu juga menyumbangkan buku mereka. Kalau di siswa itu seperti ketika pengambilan buku paket, saya sudah menjelaskan bahwa jika ada buku yang sudah bosan di rumah, sudah bosan baca, bisa disumbangkan ke perpustakaan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang menyumbangkan buku koleksinya ke perpustakaan. Begitu Ibu Dwi di SMP 40. Apa ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Ya, terima kasih Ibu Dian Ruti. Selanjutnya untuk Ibu Yayu Lestari
dari SMP Muhammadiyah 3. Saya senang Bu mendengar ada perpustakaan lain yang juga pemustakanya ramai begitu Ibu. Mungkin karena petugasnya ramah gitu, jadi anaknya nyaman untuk datang ke perpustakaan. Agar lebih meningkat kunjungannya, memang Bu, itu faktor nomor 1 itu harus ditambah koleksinya. Koleksinya harus diperbaharui. Tapi kalaupun misalnya belum ada koleksi baru, yang penting anaknya nyaman dengan perpustakanya dulu. Perpustakanya ramah, perpustakanya bisa ngayem-ngayemi gitu. Nanti anaknya akan datang, senang ke perpustakaan. Terus bagaimana Bu Yayu nanti menyampaikan, misalnya walaupun bukunya lama, itu yang tadi yang lama-lama yang belum dibaca siswa Bu, itu bisa ditaruh di meja sirkulasi atau Bu Yayu bisa sampaikan, ini bukunya bagus loh, tentang ini. Kamu bisa baca ini baru loh, belum ada yang baca loh, begitu. Nanti itu disampaikan di kompor-kompori untuk membaca Bu. Nah, juga harus ini Bu, kalau misalnya belum ada Instagram, Bu Yayu bisa memulai mempromosikan lewat Instagram. Nanti akan lebih banyak lagi anak yang berkunjung. Nanti anak-anak yang belum berkunjung bisa melihat, oh ternyata perpustakaannya ramai loh, petugasnya baik. Oh kita bisa latihan nari di sana, bisa diskusi di sana, Kalau boleh loh. udah Prosedurnya premium ya, gimana ya? Nanti gitu anak akan senang Bu. Itu udah bagus Bu Yayu. Tinggal mungkin ditambah promosinya sama ditambah koleksinya. Kalau belum ada, pokoknya koleksinya aja disampaikan ke anak, ditawarkan gitu Bu. Terima kasih Bu Dia. Ya, semoga bisa memuaskan ya Mbak jawabannya Bu Yayu Ustaz. Alhamdulillah di sini ada lagi satu pertanyaan lewat chat dari ibu kita, ibu pengawas kita, Ibu Sri Samini SPD MPD. Pertanyaan beliau, bagaimana mengkolaborasikan Perpus SMP Negeri 43 dengan Perpunas juga buku elektronik seperti CD untuk menambah layanan pada anak. Monggo Ibu. Iya. Terima kasih atas masukannya Bu Sarmini. Jika berdasarkan sumber yang pernah saya ikuti Bu, untuk penilaian akreditasi sekolah itu yang dinilai adalah koleksi yang dimiliki oleh sekolah Bu. Jadi koleksi yang misalnya koleksinya Perpusnas kita tambahkan itu tidak menjadi koleksi perpustakaan kita. Jadi tidak dihitung sebagai koleksi. Jadi untuk perpustakaan itu kan minimal 1000 judul itu tidak bisa ditambahkan. Kendala yang kedua itu untuk akses perpustakaan elektronik itu memerlukan perangkat seperti layar komputer. Di kami itu kebetulan terbatas untuk layar komputernya. Mungkin nanti bisa saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menambah layar komputer di perpustakaan sehingga anak-anak bisa mengakses koleksi CD di perpustakaan begitu. Terima kasih atas masukannya Bu Sarmini. Ya. Terima kasih Bu Mudia yang sudah menyampaikan jawabannya. Kemudian juga saya terima kasih saya sampaikan kepada para penanya atas pertanyaannya dan partisipasi aktifnya, juga kepada narasumber yang memberikan jawaban yang sangat komprehensif. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari diskusi kali ini sebelum closing statement disampaikan oleh narasumber dan Ibu pengawas, bahwa poin penting dari materi hari ini, pemaparan dari hari ini, yaitu satu, bahwa data statistik bukan sekedar angka, tetapi alat strategis dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di perpustakaan. Kemudian poin penting yang berikutnya adalah analisis data pengguna sangat penting dalam menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan pola perilaku pemustaka. Dan yang terakhir yang dapat disampaikan poin pentingnya adalah
transformasi digital memberikan peluang besar, namun juga menuntut peningkatan keterampilan dalam memahami dan mengelola data. Demikian simpulan yang bisa disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi berikutnya adalah penyampaian closing statement. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita kepada Ibu Diah Ati Setianing HMD. Saya persilakan. Terima kasih statement dari saya. Peningkatan literasi adalah proses yang berkelanjutan dan masih bisa diupayakan. Oleh karena itu, kita harus terus bersemangat Bapak Ibu untuk menghidupkan dan mengembangkan perpustakaan. Kemudian, promosi perpustakaan sekolah yang efektif perlu dilakukan agar perpustakaan tidak ditinggalkan oleh peserta didik. Terakhir, biaya minum selasi cukup dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa closing statement dari Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian untuk closing statement yang terakhir dari Ibu pengawas kita, Ibu Sri Sarmini SPD MPD, kepada beliau kami persilahkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata Ibu Sarmini sudah live. Pasti kita aja. Bisa ini tidak closing statement, Pak? Satu nggak bisa. Iya. Ada nggak sih namanya? Namanya nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, mohon maaf, ada sedikit miskomunikasi. Ternyata Ibu Sarmini belum bisa menyampaikan closing statement pada kesempatan siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk Pasti kita ada. Untuk closing statement yang dari Ibu pengawas akan diwakilkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 43 kepada Bapak Sigit Purwanto SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan meningkatnya kunjungan perpustakaan, diharapkan litnum anak-anak atau peserta didik bisa meningkat. Saya kira itu yang penting. Kemudian Bapak Ibu, saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 43 minta maaf kalau selama kegiatan terdapat kekurangan di sana sini. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aktifkan kamera. Bapak Ibu peserta webinar yang hebat, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Pasca SMA di 43 Semarang, berakhir pula saya membersamai Bapak Ibu. Masuk. Suaranya nggak masuk. Ya, Bapak Ibu yang hebat, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Kepala SMA Negeri 43 Semarang, Bapak Sigit Aktifkan Purwanto kamera SPD. dulu. Selantai peserta. Berakhir pula saya membersamai Bapak Ibu sekalian. Sebelum waktu dan layar saya kembalikan kepada pembawa acara, saya mengucapkan permohonan maaf jika selama saya membersamai Bapak Ibu terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan masa layar saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri yang sudah memimpin kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, demikian tadi kegiatan inti webinar pada siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan pemaparan materi. Semoga acara ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua. Sebelum acara ini kami akhiri,
Saya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat, karena acara ini berakhir maka link presensi akan segera kami tutup. Dan untuk Bapak Ibu peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena akan mengadakan sesi foto bersama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi burung diaktifkan. Sekali lagi, untuk bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu, saya hitung 1, 2, 3. Sambut? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Atur nuwun semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, tim SMP 43. Terima kasih Ibu. Close statement malah saya kok internet saya mati. Nggak apa-apa, sudah mewakili. Ya, perpustakaannya berarti berhasil ya. Pustakawannya jadi sales. Alhamdulillah Bu. Ya memang harus begitu, biar banyak penggemarnya harus sales gitu ya. Oke, selamat ya, sukses untuk berbagi yang lainnya di lain waktu. Terima kasih, selamat beristirahat, asar dan berbenah untuk menyongsong berbuka puasa. Terima kasih, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian secara real. Dengan apa? Dengan apa? Presentasi ya kita itu tuh. Iya. Ada foto. Yo, betul yo. Ada di grup komunitas itu di Mas. Ada nggak? Yang presensi dari Mas? Ada. Ini tak kopikan ya. Kirim ke Pak Cici susah ya. Kota kenal. Ini Pak linknya Pak Cici. Sebentar Iro mau ngopi. Dia masuk ke pengurus saja nih. Enggak masuk. Oh iya. Tak kirim. Masukin ke situ. Ini udah iPhone. Terbanyak berapa partisipan, Pak? 77. Aku 81 ini. Wingi ya. Ini tak screenshot 81. Ngomong 81. Partisipan. Yang kemarin berapa, Pak? Oh, ini ya 30-40-an. Besoknya ngerakit bocah nih teman. Ini nek bocah rak melu. Ini buru-buru tok. Ini orang kelas 9 AC. Ada guru ya ini. Yang saya share itu 7 dan 9. 8 kelewat. Itu pun hanya
Berapa anak? Jadi ini menyerahkan bocah dari situ Pak. Kelas 3 kelas kan nonton. 7 dari 7 habis 9 habis. Berapa nih kan? Ini kayak kondisi ini ya siang-siang gini loh. Gak kuota Pak di rumah. Gini juga ngabisin kuota Pak. Iya Pak, ini kuotanya banyak Pak jawabnya Pak. Gampang pikirannya kan.